Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya kabar kalian pasti baik-baik, bukan? Ya, ingat jaga kesehatan anak-anak dan ikuti protokol kesehatan. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya, yakni pembuatan neraca lajur dan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Tentunya pembuatan neraca lajur dan laporan keuangan sudah pernah kalian buat pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Tidak akan jauh berbeda anak-anak untuk perhitungan serta format daripada neraca lajur maupun laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, Ibu akan lanjutkan ke contoh daripada neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja pada perusahaan dagang. Formatnya tidak jauh berbeda dengan perusahaan jasa, bahkan sama, yakni menggunakan format 10 kolom. Ingat, kalian yang paling kiri itulah nomor akun, kemudian ada nama perkiraan atau nama akun, kemudian ada kolom neraca saldo, yakni diambil dari neraca saldo yang sudah kalian buat. Kemudian ada kolom jurnal penyesuaian, disesuaikan dengan metode jurnal penyesuaian yang kalian sudah buat, apakah metode HPP atau metode ikhtisar laba rugi. Kemudian neraca saldo disesuaikan yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Kemudian kolom laba rugi, di mana kolom laba rugi ini mencatat akun 4 sampai akun 8, yakni dimulai dari penjualan, pembelian, ada pendapatan, ada beban usaha, dan pendapatan di luar usaha atau beban di luar usaha. Kemudian ada kolom neraca yang hanya mencatat akun real atau akun 1, 2, dan akun 3. Akun 1 adalah harta, akun 2 adalah hutang, dan akun 3 adalah modal. Jadi konsepnya sama anak-anak dengan worksheet atau neraca lajur pada perusahaan jasa. Yang membedakan adalah ketika kalian sudah mengambil jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar atau jurnal penyesuaian dengan metode HPP. Nah, ini adalah bentuk neraca lajur dengan akun ikhtisar laba rugi. Berarti pada saat jurnal penyesuaian kalian menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Akun yang lainnya sama anak-anak, caranya, prosesnya dengan membuat neraca lajur pada perusahaan jasa. Yang membedakan adalah adanya akun ikhtisar laba rugi yang diakibatkan kalian membuat jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi. Nah, akun ikhtisar laba rugi pada jurnal penyesuaian tentunya kalian posting di kolom AJP, di debit dan kreditnya, sesuaikan dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaian kalian. Kemudian sampai ke neraca saldo setelah disesuaikan dan sampai di laba rugi. Hanya sampai di sini aja anak-anak, karena akun ikhtisar laba rugi termasuk ke akun nominal. Kemudian ini adalah bentuk neraca lajur jika kalian menggunakan metode HPP atau harga pokok penjualan. Sama dengan metode ikhtisar laba rugi, pada metode HPP berarti kalian menggunakan jurnal penyesuaian metode HPP atau harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan yang didapat dari jurnal penyesuaian kalian catat pada kolom AJP, baik itu debit maupun kreditnya. Kemudian di kolom neraca saldo setelah disesuaikan, yakni di sebelah debit atau di sebelah kredit, yang didapat dari pengurangan di debit dengan di kredit pada kolom AJP. Kemudian akan dilanjutkan ke kolom laba rugi, yakni di sebelah debit, sesuaikan dengan yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan. Jika di NSD dia debit, maka di laba rugi juga debit. Kalau NSD dia kredit, maka di laba rugi juga kredit. Tapi umumnya jika kalian menggunakan metode HPP, di NSD dia pasti debit karena persediaan akhirnya yang lebih besar daripada persediaan awal. Tetapi tidak memungkinkan dia di kredit, tergantung transaksi yang dihadapi oleh perusahaan. Baik anak-anak, ini adalah contoh daripada kertas kerja atau neraca lajur yang Ibu ambil dari buku, di mana kertas kerja ini menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, ini dia anak-anak, ada akun ikhtisar laba rugi. Sebentar.
Nah, ini dia anak-anak, ada akun ikhtisar laba rugi. Jurnal penyesuaiannya ada debit 28.500, kemudian kreditnya 25.500.000, begitu sampai di neraca saldo setelah disesuaikan dan di kolom laba rugi. Nah, ini adalah contoh daripada penyusunan kertas kerja dengan metode ikhtisar laba rugi, dan tidak jauh berbeda anak-anak, sama prosesnya untuk penyusunan kertas kerja di metode HPP. Nah, kita lihat apakah perusahaan tersebut mendapatkan laba atau rugi. Lihat pada kolom laba rugi. Kemudian kita lihat ternyata di sebelah debit Rp21.060.000. Ingat, kalau dia ada selisih di sebelah debit, berarti yang angka sebelah kredit lebih besar daripada sebelah debit. Kredit adalah penjualan, debit adalah pembelian. Berarti penjualan kita atau pendapatan kita lebih besar daripada pembelian atau pengeluaran kita. Berarti kita menghasilkan laba sebesar Rp21.060.000. Ingat, kalau selisihnya di kolom debit, dia laba. Kalau selisihnya dia ditaruh di kolom kredit, berarti dia rugi. Nah, itu anak-anak perbedaan pengambilan keputusan apakah laba ataukah rugi pada kertas kerja perusahaan dagang. Begitu juga perusahaan jasa, sama anak-anak mengenai selisih apakah dia laba ataukah rugi. Nah, Ibu akan lanjutkan mengenai cara pembuatan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Sama anak-anak prosesnya dengan perusahaan jasa. Ada 4 laporan keuangan yang dibuat pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu maksud Ibu laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Tidak lupa catatan atas laporan keuangan. Nah, yang membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang adalah adanya harga pokok penjualan atau HPP. Jadi, walaupun kalian jurnal penyesuaian menggunakan metode HPP atau metode ikhtisar laba rugi, akan ada atau akan muncul harga pokok penjualan pada pembuatan laporan laba rugi di perusahaan dagang. Nah, apa itu harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan adalah harga pokok dari barang yang telah laku dijual selama suatu periode tertentu. Unsur-unsur daripada harga pokok penjualan ini adalah yang pertama, persediaan barang dagang awal, kemudian pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan yang terakhir adalah persediaan barang dagang akhir. Nah, untuk beban angkut, retur, dan potongan pembelian ini jika ada anak-anak. Jadi sesuaikan dengan transaksi. Kalau memang tidak ada, berarti unsur dan salah satu unsurnya dihilangkan dan disesuaikan dengan transaksi. Nah, ini anak-anak yang perlu kalian catat. Ini rumus yang perlu kalian catat dan selalu kalian ingat, karena rumus ini tidak hanya keluar pada saat nanti ulangan harian atau ujian sekolah maksud Ibu, tetapi biasanya di UTBK juga akan keluar. Ini adalah rumus dari pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini didapat dari pembelian ditambah beban angkut pembelian jika ada, dikurangi retur pembelian jika ada, ditambah potongan pembelian jika ada. Nah, ini tanda kurung ya anak-anak. Tanda kurung berarti ditambahkan dulu retur dengan potongan, baru dikurangkan. Tetapi jika tidak ada tanda kurung, maka pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur dikurangi dengan potongan. Ingat, jika tidak ada tanda kurung, tetapi karena ada ini tanda kurung, kalian tambahkan dulu retur dengan potongan. Nah, 3 akun ini sifatnya kadang ada, kadang tidak anak-anak. Jadi sesuaikan dengan transaksi. Jika tidak ada, maka nolkan atau hilangkan saja. Kemudian yang kedua adalah BTUD atau barang tersedia untuk dijual. Didapat dari persediaan barang awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, ditambah dengan ini anak-anak BTUD-nya persediaan barang awal ditambah dengan pembelian bersih. Kemudian cara mencari HPP atau harga pokok penjualannya adalah
BTUD atau barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang akhir yang biasanya ada di data penyesuaian. Jadi langkah-langkah untuk mencari HPP, ingat cari dulu pembelian bersih, kemudian cari BTUD-nya, baru dikurangkan dengan persediaan barang akhir. Nah, ini adalah anak-anak perhitungan daripada harga pokok penjualan jika dicatat dalam bentuk laporan keuangan. Ingat, kita pertama hitung dulu pembelian bersihnya, pembelian ditambah beban angkut, kemudian kurangkan dengan retur dan potongan sehingga dapat pembelian bersih sebesar Rp70.700.000. Nah, ingat perhitungan HPP-nya kita cari dulu BTUD-nya, didapat dari pembelian bersih tadi 70 juta ditambah persediaan barang dagang awal. Kemudian HPP-nya dicari dari BTUD Rp99.200.000 dikurangi persediaan barang akhir sebesar Rp25.500.000 sehingga didapat HPP sebesar Rp73.700.000. Jadi ingat anak-anak, rumus ini sangat penting, silahkan kalian catat. Nah, Ibu lanjutkan, ini merupakan contoh daripada laporan laba rugi perusahaan dagang. Jenisnya sama anak-anak, ada single step, ada multiple step. Nah, ini adalah jenis daripada single step, sama cara pembuatannya pada saat di perusahaan jasa. Nah, cuma di perusahaan dagang biasanya kalau perusahaan jasa hanya ada dua unsur, yakni ada pendapatan sama beban saja. Kalau di perusahaan dagang ada unsur penjualan, kemudian unsur HPP, unsur pendapatan, dan unsur beban. Jadi yang pertama kalian cari di sini adalah pembelian, bukan pembelian ya anak-anak, penjualan. Nah, yang pertama kalian cari adalah pemasukannya dulu, yakni penjualan. Penjualan bisa kalian lihat dari neraca saldo ataukah neraca lajur. Nah, tentunya dari neraca lajur kolom laba rugi. Kita lihat di sini penjualannya 140.400.000. Kemudian untuk mencari penjualan bersihnya didapat dari penjualan dikurangi potongan dikurangi retur penjualan. Jadi ingat, penjualan bersih adalah penjualan dikurangi potongan dikurangi retur penjualan. Kemudian ketika kalian sudah mendapatkan penjualan bersih, cari harga pokok penjualannya. Ingat, tadi harga pokok penjualannya cari dulu pembelian bersih BTUD, baru dikurangkan dengan persediaan barang akhir. Didapatlah harga pokok penjualan sebesar Rp73.700.000 sehingga laba kotor ini anak-anak didapat dari penjualan bersih dikurangi HPP sehingga didapat sebesar 64 juta. Ingat, laba kotor didapat dari penjualan bersih dikurangi HPP. Nah, ternyata ada pendapatan bunga anak-anak, pendapatan di luar usaha. Jadi silahkan tambahkan sehingga pemasukannya menjadi Rp65.200.000 jika ada. Biasanya ada atau tidak, opsional. Jika tidak ada, maka laba kotornya tetap menjadi Rp64 juta. Kemudian baru ini ada beban usaha. Ada banyak beban usaha, dari beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan termasuk beban usaha ini adalah beban angkut penjualan. Ingat, beban angkut penjualan tidak termasuk ke dalam perhitungan penjualan bersih, tetapi beban angkut penjualan termasuk ke dalam kelompok beban usaha. Sehingga ketika kalian semua sudah menjumlahkan beban-beban yang ada di neraca lajur kolom laba rugi, maka jumlah bebannya menjadi Rp44.140.000. Sehingga laba bersihnya didapat dari laba bersih anak-anak. Sehingga laba bersihnya didapat dari laba usaha Rp65.200.000 dikurangi dengan total beban-beban. Total beban usaha Rp140 juta. Jadi itu dia anak-anak perjalanan untuk mencari laba bersih. Yang pertama, cari dulu
penjualan bersih, yang kedua HPP. Setelah keduanya didapat, maka laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi HPP. Kemudian jika ada pendapatan, tambahkan pendapatan sehingga menjadi laba usaha. Jika tidak ada, maka laba kotor sama dengan laba usaha. Kemudian kurangkan dengan jumlah beban-beban yang ada di perusahaan sehingga menjadilah laba bersih sebelum pajak. Nanti jika ada pajak, maka ada beban pajak lagi, baru laba bersih setelah pajak. Tapi jika dalam soal tidak ada persentase pajak, laba bersihnya cukup kalian lihat dari laba usaha dikurangi beban-beban saja anak-anak. Nah, itu dia anak-anak dari laporan laba rugi perusahaan dagang. Memang lebih kompleks daripada perusahaan jasa, tetapi Ibu yakin kalian bisa karena konsepnya sudah Ibu jelaskan. Nah, ini dia anak-anak, selanjutnya laporan perubahan modal. Sistematika dan formatnya sama anak-anak dengan perusahaan jasa, sama persis, yakni modal awal atau modal yang ada di neraca lajur, yaitu kolom neraca, kemudian laba bersih yang kalian dapat dari laporan laba rugi, kemudian ada prive jika ada, kemudian sehingga didapatkan perubahan modalnya sebesar Rp20.060.000 didapat dari laba dikurangi prive, sehingga modal akhirnya yakni Rp201.060.000 didapat dari modal awal ditambah dengan perubahan modal atau modal tambahan. Ingat anak-anak, prive dia mengurangi. Jika laba prive dia akan sifatnya menambah jika rugi. Jadi masing-masing beda anak-anak sifat daripada prive. Jika prive ketemu laba dia mengurangi, jika prive bertemu rugi maka dia menambah. Nah, ini konsepnya sama anak-anak dengan perusahaan jasa. Ibu yakin kalian bisa. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan ke laporan neraca perusahaan dagang. Yakni cara pembuatan dan mekanismenya yakni sama dengan perusahaan jasa. Kalian tinggal lihat di kolom neraca pada neraca lajur. Ingat, yang masuk ke laporan neraca hanya akun 1, 2, 3. 1 harta, 2 utang, 3 modal. Dan ingat anak-anak, modal yang kalian catat pada laporan neraca adalah modal akhir pada laporan perubahan, laporan perubahan modal. Ingat, Bu ingatkan lagi, modal pada laporan neraca didapat dari modal akhir pada laporan perubahan modal. Jadi kalian jangan bingung anak-anak, jangan sekali-sekali modal pada laporan neraca kalian ambil dari neraca lajur, salah. Ambillah dari modal akhir pada laporan perubahan modal. Ingat, ini harus balance nanti antara jumlah utang ditambah modal dengan jumlah harta pada laporan neraca. Cara membuatnya sama persis dengan yang ada di perusahaan jasa anak-anak. Nah, anak-anak itu dia Ibu jelaskan 3 jenis laporan di siklus akuntansi perusahaan dagang, karena yang keempat yakni laporan arus kas itu sama caranya membuat dengan yang ada di perusahaan jasa. Jadi misalnya kalau kalian lupa atau untuk mengingat kembali, Ibu akan taruh link daripada pembuatan laporan perusahaan jasa di description box. Kemudian jika kalian ada tanyakan proses pembuatan neraca lajur sampai dengan laporan keuangan perusahaan dagang, silahkan komen pada GC kalian masing-masing atau WhatsApp pribadi Ibu. Nah, untuk mengevaluasi apa yang sudah Ibu berikan, saatnya landak beraksi. Di sini ada 3 pertanyaan, silahkan kalian jawab. Nanti pertanyaan ini kalian jawab di GF absensi masing-masing kelas. Kalian hanya perlu mengetik nominal jawabannya saja tanpa cara, karena nanti caranya akan kalian jelaskan kepada Ibu pada Zoom minggu depan. Akan ada beberapa pertanyaan dari jurnal khusus sampai ke laporan keuangan, atau kita akan membahas materi selanjutnya. Nah, ini landak pertama anak-anak mengenai
berapa besarnya HPP. Sudah disediakan data keuangan, silahkan kalian cari berapa nominal dari HPP. Kemudian ini landak yang kedua, yakni mencari laba atau rugi dan besarannya sebesar berapa nominalnya. Kemudian ini landaknya yang ketiga, tidak banyak anak-anak, cuma ada 3 landak saja. Untuk mewakili daripada materi hari ini, diminta untuk mencari modal awal daripada UD Padmana. Oke. Anak-anak, itu adalah penjelasan singkat dari Ibu mengenai neraca lajur dan proses pembuatan laporan keuangan perusahaan dagang. Ingat, tidak jauh berbeda anak-anak dengan perusahaan jasa. Yang membedakan di sini adalah ada akun HPP, harga pokok penjualan, yang perlu kalian cari dan perlu kalian ingat. Jadi jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Ibu, dan materi selanjutnya itu adalah jurnal penutup perusahaan dagang. Minggu depan kita akan lakukan Zoom untuk pembahasan materi selanjutnya serta latihan soal. Sampai jumpa anak-anak, semoga kondisi kalian sehat selalu dan semangat tetap untuk belajar. See you. Terima kasih.